absen 21 kelas 12 IPS 1. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu masalah global, yaitu Black Lives Matter. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian dari Black Lives Matter, yang kedua yaitu kronologi Black Lives Matter, yang ketiga yaitu perlukah adanya keadilan pada Black Lives Matter, dan yang terakhir yaitu penyelesaian dari Black Lives Matter. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian dari Black Lives Matter. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa sih itu Black Lives Matter? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Black Lives Matter. Black Lives Matter atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kehidupan orang berkulit hitam itu penting adalah suatu slogan yang bermula sejak beberapa tahun lalu. Black Lives Matter kini tidak hanya sebuah slogan saja, tetapi sudah berubah menjadi sebuah organisasi global. Black Lives Matter bermula di Amerika Serikat, yaitu untuk menentang kekerasan yang terjadi pada orang yang berkulit hitam di Amerika Serikat. Melalui situs web resminya, Black Lives Matter menyebut misi mereka adalah untuk memberantas supremasi kulit putih dan membangun kekuatan lokal untuk melawan kekerasan yang menimpa masyarakat berkulit hitam. Nah, yang kedua yaitu kronologi dari Black Lives Matter. Black Lives Matter muncul pada pertengahan tahun 2013 yang dikarenakan dibebaskannya George Zimmerman yang merupakan pelaku penembakan Trayvon Martin, yaitu remaja berkulit hitam di Amerika Serikat. Dengan adanya kejadian ini, maka muncullah gerakan aktivis yaitu Black Lives Matter yang didirikan oleh 3 orang wanita berkulit hitam keturunan Afrika Amerika, yaitu Patrice Kankulor, Alicia Girsa, dan Opel Tamuti. Awalnya gerakan aktivis ini beroperasi secara digital sehingga adanya hashtag Black Lives Matter di sosial media. Namun, gerakan ini meluas hingga Kanada, Eropa, dan sekarang disoroti di seluruh dunia. Dalam gerakan ini, mereka menggerakkan aktivismenya dengan cara protes-protes di jalanan yang bertujuan untuk menuntut keadilan bagi masyarakat berkulit hitam. Nah, yang ketiga yaitu saya akan membahas mengenai perlukah adanya keadilan yang ditegakkan pada kasus Black Lives Matter. Kasus diskriminasi masih sering kita jumpai, terutama di Amerika. Mengapa Amerika? Hal ini karena Amerika masih menjadi perbincangan terkait diskriminasi dan pelayanan publiknya yang bersikap eksklusivitas. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa sih itu sikap eksklusivitas? Nah, jadi sikap eksklusivitas adalah suatu paham yang menganggap bahwa pandangan dan kelompoknya saja yang paling benar. Sikap eksklusivitas dalam memberi pelayanan publik sangat bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang harus berkeadilan dan non-diskriminasi. Pembedaan perilaku yang merendahkan kulit hitam dan menganggap istimewa kulit putih disebut juga dengan supremasi kulit putih. Dalam kenyataannya, yang ada tindakan supremasi kulit putih masih ditemukan di Amerika Serikat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gerakan Black Lives Matter yang bertujuan menentang segala perlakuan diskriminatif kepada masyarakat berkulit hitam. Selain itu, adanya rekaman kematian George Floyd di tangan polisi menjadikan tagar Black Lives Matter sempat menjadi trending nomor 1 di dunia. George Floyd merupakan pria berkulit hitam keturunan Afrika Amerika yang kematiannya disebabkan penekanan leher selama lebih dari 9 menit oleh polisi Amerika yang berkulit putih. Tindakan diskriminasi di Amerika pernah diperkuat pada tahun 1876 sampai dengan 1965 dengan diberlakukannya Undang-Undang Jim Crow yang membahas tentang adanya pemisahan hak sipil antara kulit hitam dan kulit putih. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mempertahankan tatanan sosial agar dapat berjalan dengan baik. Amerika menjadi salah satu negara yang mempunyai kesenjangan tinggi terkait rasnya. Meskipun saat ini sudah cukup berkurang, namun pembedaan masih bisa dirasakan oleh orang yang berkulit hitam. Berdasarkan sejarah kolonialisme, Amerika saat itu pernah terjadi perbudakan
perbudakan kepada orang kulit hitam sehingga sampai saat ini masih terbawa meskipun segala bentuk perbudakan di Amerika sudah dihapuskan. Namun, stereotip terkait kulit putih dianggap lebih tinggi sedangkan kulit hitam dianggap lebih rendah masih ditemukan dalam masyarakat. Selain itu, adanya segresi tempat tinggal di Amerika yang dibedakan berdasarkan warna kulit. Masyarakat yang berkulit putih tinggal di tempat yang lebih strategis dan nyaman, sedangkan masyarakat yang berkulit hitam bertempat di pinggiran kota. Hal ini menunjukkan adanya eksklusivitas yang dilakukan karena segresi tempat tinggal mendapat dukungan dari pemerintah. Segresi tempat tinggal juga mengakibatkan perbedaan akses orang kulit hitam dan kulit putih dalam memperoleh pendidikan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berkulit putih bertempat tinggal di tengah kota sehingga memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Sedangkan masyarakat yang berkulit hitam tinggal di pinggiran kota mendapatkan penghasilan yang lebih rendah. Selain itu, akses kesehatan yang diperoleh antara orang berkulit hitam dan putih juga berbeda, karena penyediaan layanan kesehatan seperti rumah sakit memiliki fasilitas yang berbeda antara tengah kota dan pinggiran. Fasilitas rumah sakit di wilayah kulit putih sangat baik karena adanya tenaga medis dan peralatan yang memadai, sedangkan kawasan orang berkulit hitam yang jauh dari kota mendapat fasilitas yang kurang memadai. Perlakuan diskriminatif dalam sistem pemerintahan di Amerika yang menyebabkan ketidakadilan dan eksklusivitas dalam pelayanan publik sehingga memunculkan gerakan Black Lives Matter. Maka dari itu, untuk mengatasi diskriminasi, diperlukan peran pemerintah untuk bersikap tegas agar keadilan bisa ditegakkan dan sikap eksklusivitas dalam pelayanan publik bisa dihapuskan. National Academy of Public Administration menemukan bahwa meskipun keadilan sosial telah menjadi hukum negara selama sekitar 35 tahun, namun pada kenyataannya administrasi publik masih belum bisa memiliki pegangan yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya Standing Panel on Social Equity yang lebih dari 250 praktisi dan cendekiawan telah berusaha untuk membuat keadilan sosial akhirnya menjadi nyata sebagai pilar administrasi publik. Administrator publik hadir untuk melayani masyarakat dalam urusan terkait dengan negara. Negara memberikan fasilitas publik untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan publik harus menciptakan keadilan dan tidak bersikap eksklusivitas agar seluruh fasilitas publik bisa dirasakan masyarakat tanpa ada perlakuan yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu penyelesaian dari Black Lives Matter. Pada permasalahan Black Lives Matter belum terdapat penyelesaian dikarenakan selama masih adanya asosiasi warna hitam sebagai kejahatan dan putih sebagai kesucian yang tertanam di benak hati manusia seperti yang diajarkan oleh setiap agama, maka perjuangan masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat masih jauh dari paripurna. Namun, untuk mencapai impian dari kampanye Black Lives Matter, kita dapat memulainya dari hal kecil seperti menghormati seseorang tanpa memandang suku, ras, agama, dan serta warna kulit.